Tinggal kita akan memasuki pada gedung pameran yang ketiga. Pada gedung pameran yang ketiga ini menampilkan seni ukir, di mana ukiran-ukiran ini menunjukkan bentuk visual, budaya-budaya lokal. Ini merupakan ukiran khas yang berada di Sumatera Selatan. Proses pengukiran ini dilakukan di atas balok kayu. Ada juga berupa peninggalan meja cuki, standar tombak, ukuran kelapa, dan meja jogar. Di sini juga terdapat kotak perhiasan yang digunakan sebagai wadah untuk mengisi perhiasan-perhiasan. Ada juga cap batik Prado, pengiring tinta, serta replika bentuk daripada nisan, yang ada nisan kubur yang terbuat dari kayu unglen, di mana nisan ini didominasi oleh motif sulur-suluran, baik sebagai motif utama maupun motif isian, yang pada bagian atas dibuat menyerupai mahkota. Terdapat juga peninggalan parang, di mana parang ini terbuat dari besi dan sarungnya terbuat dari kayu yang diukir dengan motif geometris berupa lengkungan-lengkungan. Dihiasi oleh sulur motif paruh burung enggang yang sudah distilir, fungsi sebagai alat perlengkapan rumah tangga dan alat pertanian. Di Sumatera Selatan juga berkembang kerajinan anyaman rotan. Rotan ini merupakan salah satu tanaman khas di tropis, yang dimana batang rotan ini bisa tumbuh mencapai 200 meter. Penggunaan rotan ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk membuat dompet bertali, tas sekolah, tas tangan, tas pakaian, tas bulat, dan tas rias. Juga banyak digunakan dalam membuat sangkek labu, pot bunga, vas bunga, sangkek rombong, tempat buah, dan lain-lain sebagainya. Selain daripada rotan, masyarakat dahulu kala juga memanfaatkan daripada bambu, anyaman bambu, untuk membuat wadah, wadah obat, barungan anak, saringan kelapa, bakul nasi, dan lain-lain sebagainya. Tampak ini ada bubu jarang, bubu kerap yang digunakan untuk menangkap ikan, yang bahannya terbuat daripada bambu, anyaman bambu. Juga terdapat anyaman lampu. Di sini banyak sekali peninggalan anyaman-anyaman, yang terbuat dari rotan dan bambu. Salah satu bentuk kerajinan yang masih bertahan sampai dengan saat ini adalah kerajinan lak. Kerajinan lak adalah suatu bentuk wadah maupun hiasan yang terbuat dari kayu, rotan, bambu, kulit kambing dalam berbagai bentuk yang digunakan sebagai peralatan rumah tangga maupun hiasan. Lak adalah sejenis damar yang dihasilkan oleh serangga Lasiferleka
di mana pengerjaan daripada seni lak ini pertama kali dilakukan di Cina pada masa dinasti Zhou. Namun pada masa dinasti Ming mulai digunakan sebagai tinta menulis ya. Karena sudah ada hubungan dagang antara Cina dengan Kedatuan Sriwijaya, maka berkembanglah seni kerajinan lak ini. Bahan baku lak adalah kayu mahoni, kayu tembesu atau kayu sungkai. Bahan pewarna yang digunakan antara lain bubuk oker, bubuk perada, cat poster, tinta Cina dan pernis. Sedangkan bahan pelengkapnya adalah dempul, spiritus, dan kemalo. Pada zaman dahulu juga telah dikenal peralatan yang menggunakan bahan logam. Terutama bahan yang menggunakan bahan daripada kuningan. Banyak sekali bahan-bahan tersebut yang dibuat dari logam, antara lain pekakan, pekinangan, ceret naga, lampu tebeng, penumbuk obat, pedupaan, anglo, alat pengisap candu, timbangan, teko, cangkir kaligrafi, nampan kecil, gilingan lakso, wadah minyak wangi, cetakan bolu ikan, cetakan kue gonjing, dan cetakan kue gapi. Penggunaan logam pada masa itu digunakan juga oleh masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan mata pencarian, yaitu untuk pembuatan kapak, kuduk, kacip, sengkuit, kujam, kujur, dan mata tombak. Pada ruangan ini akan menampilkan seni tenunan dan batik yang berkembang pada masa Kedatuan Sriwijaya sampai ke masa Kesultanan Palembang Darussalam. Yang pertama adalah seni tenun songket, ya, yang berkembang sejak zaman Kedatuan Sriwijaya. Tampak di sini adalah peninggalan daripada mesin tenun, ya. Dan juga kain songket yang belum selesai ditenun. Dan ini adalah mesin tenunnya, ya. Kain songket ini ada beberapa macam, pemirsa Cik Junjanal. Yang pertama adalah kain dan selendang songket nago besaung. Yang kedua, kain dan selendang songket bungo cino. Yang ketiga, kain songket bungo cino. Yang keempat, kain songket bungo paci. Ada juga selendang songket jando beraes, selendang songket cinde, dan kain songket titian pengantin. Terdapat juga kain songket lepus bintang cukitan, selendang songket lepus bintang cukitan, kain songket lepus nampan perak, dan kain songket lepus siku rakan.
Selain kain songket yang sudah sangat terkenal, terdapat juga seni batik ya. Batik di mana ini berkembang ini pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Macam-macam kain batik seperti kain batik semage langit-langit, kemben seredong batik semage, kain batik jupri, dan kain sarung dan selendang batik jupri. Terdapat juga kain pelangi ya, atau jumputan ya, yang bahannya terbuat daripada benang sutra dengan motif ragam hiasan pelangi. Kain pelangi pada awalnya ada satu motif, yaitu motif bintik 7, yaitu motif bintik 7 yang selanjutnya berkembang menjadi motif kembang jamur, bintik 5, bintik 9, bintik-bintik, dan motif cucung atau terong. Satu hal lagi, kain sarung songket Tanjung Rumpak merupakan kain yang sangat khas yang biasa digunakan oleh para laki-laki ya, pria ya, pada acara adat istiadat ya. Baik itu berupa diantaranya kain sarung songket Tanjung Rumpak yang biasa digunakan oleh para priayi-priayi pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Di sini juga terdapat baju kurung dari songket ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, di mana baju-baju ini banyak menggunakan telah menggunakan baju yang mengadopsi budaya Islam, yaitu dengan menggunakan lengan panjang ya. Dan ini juga adalah baju pengantin, jubah ya, yang berkembang di masa zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Terlihat bahwa daripada baju-baju pengantin ini bernapaskan Islam karena telah menutup aurat. Beda ketika pada masa Sriwijaya. Jubah pengantin ini dikenal sebagai jubah pengantin Pak Sangkong. Baju kurung Pak Sangkong, jubah pengantin, dan juga ada juga baju pengantin Ogan Kemering Ilir. Dan ini adalah kain sarung tajung yang biasa digunakan oleh para pria laki-laki ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam untuk digunakan dalam kegiatan ibadah. Dan ini adalah kain sarung tajung limar. Yang motif-motif ini sampai saat ini masih berkembang dan diproduksi oleh masyarakat Kota Palembang. Dapat juga kain dan selendang blongsong ya. Kalau kain sarung tajung limar ini biasa digunakan oleh pemuda ya, laki-laki ya, dalam kegiatan adat istiadat sehari-hari. Sedangkan untuk para pemudinya ya, perempuan mudanya menggunakan kain dan selendang blongsong. Kain-kain ini biasa digunakan dalam keadaan upacara adat tertentu.
Oke pemirsa Sejon Channel ya, pada lokasi ini ya terdapat peta situs purbakala di Sumatera Selatan. Di mana di lokasi ini terdapat peninggalan daripada zaman-zaman dahulu ya. Yaitu di sini terdapat arca megalit pakai tutup kepala ya, arca Buddha, arca megalit orang menunggang kerbau, arca megalit wanita mendukung anak lesung batu ya, arca megalit batu gajah, arca dewi, palung batu, arca Buddha unfinished ya, arca nandi, arca megalit pakai tutup kepala.